Kepala negara adalah semua pemasukan resmi yang diterima pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran. Secara umum ada dua sumber utama. Yang pertama, pendapatan negara dan hibah seperti pajak penghasilan, PPN, PBB, cukai, serta pendapatan sumber daya alam dan BUMN. Yang kedua, penerimaan pembiayaan seperti pinjaman, penjualan aset atau obligasi pemerintah. Untuk daerah, pendapatan dibagi menjadi 4. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau pajak dan retribusi. Yang kedua, dana perimbangan seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Kemudian yang ketiga, pendapatan sah lainnya seperti hibah. Dan yang terakhir, penerimaan pembiayaan seperti misalnya pinjaman atau sisa anggaran. Selanjutnya adalah materi kedua, yaitu analisis potensi penerimaan pendapatan daerah. Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, tetapi belum diperoleh di tangan. Untuk memperolehnya diperlukan upaya tertentu. Misalnya, untuk potensi sumber daya alam tambang diperlukan adanya eksplorasi dan eksploitasi. Untuk potensi pajak perlu dilakukan upaya pajak. Nah, potensi pendapatan satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografi, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun, terkadang suatu potensi tidak dapat diolah diakibatkan keterbatasan sumber daya manusia, permodalan, dan peraturan perundangan yang membatasi. Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, suatu daerah dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu kuadran 1 memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang tinggi, kuadran 2 memiliki potensi yang tinggi tetapi kemampuan mengelolanya rendah, yang ketiga kuadran 3 yaitu memiliki potensi yang rendah tetapi memiliki kemampuan mengelola yang tinggi, sedangkan yang keempat memiliki potensi yang rendah dan kemampuan mengelola rendah. Untuk memetakan potensi daerah secara sektoral atau lapangan usaha yang didasarkan pada data PDRB, maka dapat digunakan analisis tipologi klasen. Analisis tipologi klasen merupakan titik pengelompokan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB suatu daerah yang dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama sektor atau lapangan usaha unggulan, yang kedua sektor atau lapangan usaha potensial, yang ketiga sektor atau lapangan usaha berkembang, dan yang terakhir adalah sektor usaha terbelakang. Dan untuk melakukan analisis tipologi klasen, langkah-langkah yang diperlukan adalah yang pertama menghitung rata-rata PDRB per lapangan usaha, yang kedua menghitung rata-rata lapangan usaha, yang ketiga menghitung laju pertumbuhan PDRB dan laju pertumbuhan masing-masing lapangan usaha, dan yang terakhir mengklasifikasikan masing-masing lapangan usaha ke dalam matriks. Penghitungan potensi pendapatan basis mikro menggunakan analisis tipologi klasen untuk mengetahui besarnya potensi pendapatan real yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah. Dalam perhitungan ini dapat dilakukan dengan cara menghitung potensi pendapatan untuk masing-masing objek pendapatan. Untuk menghitung potensi penerimaan pajak dan retribusi dapat dihitung menggunakan dengan mengalihkan tarif suatu pajak atau retribusi dengan basis pajak atau retribusi. Langkah-langkah menghitung potensi pajak hotel adalah: 1. Mengidentifikasi objek pendapatan pajak hotel. Yang kedua, menentukan hotel yang akan diteliti. 3. Melakukan observasi. Yang keempat, menghitung rata-rata hunian kamar. Yang kelima, menghitung potensi pajak. Selanjutnya yaitu menghitung potensi pajak restoran. Langkah-langkah menghitung potensi pajak restoran adalah: yang pertama, mengidentifikasi objek pendapatan pajak restoran, yakni identifikasi seluruh restoran yang ada. Yang kedua, menentukan restoran yang akan diteliti potensi pajak restorannya. Yang ketiga, melakukan observasi untuk memperoleh data omset penjualan, jumlah pengunjung restoran, jumlah meja atau kursi yang tersedia, daftar menu dan harga, dan lain sebagainya. Yang keempat, menghitung rata-rata omset penjualan. Dan yang terakhir atau yang kelima, menghitung potensi pajak restoran. Untuk menghitung potensi retribusi pasar, perlu dikumpulkan data berikut. Yang pertama, fasilitas pasar. Yang kedua, jenis dagangan. Yang ketiga, jumlah petugas pemungut. Yang keempat, tarif retribusi. Yang kelima, jumlah kios dan los. Yang keenam, luas pasar dan areal kaki 5. Yang ketujuh, jumlah pedagang termasuk pedagang kaki 5. Dan yang terakhir, data penerimaan retribusi tahunan.